Baik, kita akan mempelajari materi mengenai perairan darat. Silakan tonton video pembelajaran ini sampai habis ya kawan-kawan. Baiklah, di pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi mengenai perairan darat, yaitu air tanah, sungai, dan danau. Nah, perairan darat itu terbagi menjadi 3, yaitu air tanah, yang kedua sungai, dan yang ketiga danau. Kita mulai dari air tanah terlebih dahulu. Nah, air tanah ini bisa diartikan sebagai air yang terdapat di bawah permukaan bumi atau air yang terdapat di dalam tanah. Sumber air tanah ini bisa berasal dari air hujan dan aliran sungai. Baik, sekarang kita lanjut ke manfaat air tanah. Air tanah ini bisa kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari, di mana air tanah itu bisa diolah dan bisa kita manfaatkan melalui sumur contohnya. Yang pertama itu air tanah bisa kita manfaatkan untuk mencuci, mandi, dan memasak. Yang kedua bisa juga dijadikan sebagai air minum dan ini sudah disaring terlebih dahulu. Air tanah juga bisa kita manfaatkan dalam hal irigasi sawah, pengairan air ke sawah. Perairan darat yang kedua itu adalah sungai. Sungai merupakan aliran air yang mengalir memanjang mulai dari hulu hingga ke hilir. Jadi air sungai ini itu bersumber dari bagian hulu dan bermuara ke bagian hilir sungai. Untuk persebarannya, wilayah daerah aliran sungai atau DAS itu nanti kan terbagi 3. Yang pertama itu hulu sungai. Tadi kan sudah saya katakan bahwa air sungai mengalir dari hulu ke hilir. Nah, hulu sungai ini terletak di dataran tinggi ya dan lereng yang curam. Nah, kita tahu bahwa sifat air itu kan mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Makanya hulu sungai itu terletak di daerah yang dataran tinggi. Nah, makanya nanti air mengalir dari dataran tinggi atau daerah yang memiliki lereng yang curam. Nah, setelah itu, air sungai melalui badan sungai atau disebut juga bagian tengah sungai. Nah, bagian tengah sungai ini terletak di dataran yang landai dan biasanya kecepatan air di bagian tengah sungai ini sudah mulai berkurang. Seperti itu. Seperti inilah kira-kira gambarnya. Dan setelah dari badan sungai atau bagian tengah sungai, maka air sungai mengalirlah dia ke hilir sungai. Nah, hilir sungai ini banyak dijumpai kelokan-kelokan sungai atau sungai yang berkelok-kelok. Dan ujung sungai atau muara sungai itu adalah danau dan juga laut. Nah, jadi air sungai itu mengalir dari hulu, kemudian melewati bagian badan sungai, dan terakhir itu melewati hilir sungai dan bermuara ke danau atau ke laut. Nah, sekarang mari kita lihat manfaat dari sungai untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu menampung air hujan. Ini sudah pasti karena ada juga jenis sungai yang air sungainya itu hanya bergantung terhadap air hujan saja. Yang kedua itu adalah pusat ekosistem. Artinya di sini di sekitar sungai itu pastinya terdapat hewan dan tumbuhan yang tinggal di situ. Maka mereka bisa memanfaatkan air sungai untuk kelangsungan hidup mereka. Yang ketiga itu pembangkit tenaga listrik. Air sungai bisa kita manfaatkan sebagai pembangkit tenaga listrik. Dan di sini juga di Indonesia ada beberapa daerah yang menggunakan air sungai sebagai pembangkit tenaga listrik. Kemudian yang keempat itu pengendali banjir. Contohnya kalau ada permukiman, kemudian di sekitar permukiman ada sungai, kemudian turun hujan yang sangat deras, maka hujan itu pastinya ada yang meresap ke tanah dan ada pastinya yang mengalir. Dan yang mengalir itu pastinya dia mengalir ke sungai. Kalau tidak ada sungai, maka bisa akan terjadi banjir di wilayah permukiman itu. Yang kelima itu, sungai bisa kita manfaatkan sebagai tempat olahraga dan wisata. Dan yang terakhir, sungai bisa kita manfaatkan sebagai sumber kehidupan. Jadi, kita manusia, kemudian hewan, dan tumbuhan, kita bisa memanfaatkan air sungai untuk kelangsungan hidup kita. Apalagi teman-teman kita yang mungkin masih belum bisa menikmati air sumur bor atau pam, mereka akan pergi ke sungai untuk mencuci baju, mandi, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi, ini dia 6 manfaat sungai. Dan perairan darat yang terakhir itu adalah danau. Danau merupakan tubuh air yang berbentuk cekungan. Danau ini berbeda dengan sungai ya. Danau itu tidak mengalir. Jadi itu bentuk danau itu adalah berbentuk cekungan. Di Indonesia itu terkenal sekali jenis-jenis danau. Nah, ada 6 kalau tidak salah jenis danau. Yang pertama itu adalah danau tektonik.
Nah, kalau danau tektonik itu terbentuknya itu karena proses-proses tektonik. Contohnya seperti lipatan, patahan, dan gerakan kulit bumi. Yang kedua itu ada danau glasial. Kalau danau glasial ini bisa juga disebut dia dengan danau gletser, itu biasanya terjadi atau terdapat di kaki gunung atau pegunungan yang bersalju. Nah, jadi kalau misalnya di daerah yang dingin itu ada terdapat gunung es. Nah, gunung es itu lama-lama akan mencair dan airnya itu akan membentuk sebuah danau glasial namanya. Yang ketiga itu ada danau Kars, disebut juga dengan Dolina. Nah, danau Kars ini merupakan danau kecil di daerah Batu Gamping. Dan di danau Kars ini banyak mengandung kapur. Yang keempat itu ada danau vulkanis. Nah, danau vulkanis ini terbentuk karena proses vulkanis. Contohnya meletusnya gunung berapi. Nah, ketika gunung berapi meletus dahsyat, meletus hebat, maka dia bisa membentuk sebuah danau seperti ini. Yang kelima itu ada danau tektovulkanis. Nah, ini perpaduan antara aktivitas tektonis dengan vulkanis. Dan yang terakhir itu ada danau buatan. Nah, jadi danau buatan ini bisa dibuat sebagai tempat air hujan atau misalnya tempat pengairan air dari wilayah permukiman, seperti itu. Jadi inilah dia 6 klasifikasi danau. Nah, mari kita lihat manfaat danau untuk kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama itu sebagai sumber air bersih. Jadi air danau itu bisa kita manfaatkan untuk kegiatan atau aktivitas sehari-hari. Contohnya juga bisa memasak, mencuci, mandi, dan lain sebagainya. Yang kedua itu bisa dimanfaatkan sebagai tempat rekreasi. Contohnya kalau di Indonesia dan di Sumatera Utara, ini yang terkenal itu adalah Danau Toba. Jadi salah satu danau yang terdapat, danau terbesar yang terdapat di Indonesia itu adalah Danau Toba. Dan kita tahu di sana ada orang yang berkunjung untuk berkreasi, berjalan-jalan, dan menikmati keindahannya. Selanjutnya itu PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Sama juga kayak sungai tadi, jadi air danau ini bisa kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Yang selanjutnya itu ada irigasi tanaman. Jadi air danau itu juga bisa kita manfaatkan sebagai pembantu irigasi tanaman. Sebenarnya masih banyak manfaat lainnya, ini dia dulu, manfaat danau. Baiklah teman-teman, demikian materi perairan darat ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Marilah kita selalu menjaga kelestarian lingkungan kita sebagai wujud rasa cinta lingkungan.